Oke. Mbak Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi habis dari mana Mbak Ika? Dari rumah teman. Oh, rumah temen. Jadi ke sini tadi dianterin teman apa ke sini sendiri? Nganterin sama bapak. Oh, sama bapak. Jadi tadi dijemput sama bapaknya. Iya. Oh, memangnya Mbak Ika rumahnya mana? Rumahnya Blotongan Bu. Oh, Blotongan. Kalau ke sekolah? Kalau ke sekolah biasanya naik angkot Naik sama apa? teman-teman. Oh gitu. Jadi rame-rame gitu ya. Gimana Mbak Ika sekolahnya lancar? Alhamdulillah gitu. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya Mbak Ika sudah tahu apa enggak ya kalau ibu suruh ke sini? Belum Bu. Jadi gini, Mbak Ika kan dapat laporan kalau Mbak Ika itu sudah sering banget tidak masuk sekolah gitu. Selama 1 minggu Mbak Ika tidak masuk. Benar begitu Mbak? Kalau boleh tahu kenapa Mbak Ika kok tidak masuk sekolah? Saya itu kesiangan Bu kalau mau berangkat sekolah. Memangnya Mbak Ika di rumah sama siapa? Di rumah saya sama bapak, mbak, kakak, sama adik Bu. Oh, lah ibunya? Ibu saya kerja di luar negeri, terus udah lama nggak pulang sih Bu. Oh begitu. Sebelum Mbak membahas tentang kenapa Mbak Ika tidak masuk sekolah, Ibu mau tanya sebelumnya Mbak Ika sudah pernah berkonseling atau belum? Belum Bu. Belum. Jadi Ibu jelaskan ya sedikit mengenai konseling. Kalau konseling itu ya apa itu namanya? Seperti ini, kita ngobrol gitu, mencari solusi bersama. Terus juga di dalam konseling itu ada beberapa asas, yaitu tiga asas. Yang pertama keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Kesukarelaan itu Mbak Ika datang ke sini dengan sukarela, menjelaskan tentang permasalahan yang Mbak Ika hadapi. Terus keterbukaan Mbak Ika dengan terbuka bercerita kepada ibu gitu. Terus kerahasiaannya itu Mbak Ika nggak perlu khawatir kalau permasalahan yang Mbak Ika hadapi ini akan kemana-mana begitu, Mbak Ika tidak perlu khawatir. Terus juga dalam konseling ini kita kasih batasi waktu ya selama kurang lebih 40 menit. Apa Mbak Ika setuju? Ya. Baik, kalau Mbak Ika setuju berarti kita lanjut lagi tentang masalah tadi ya Mbak Ika. Itu Mbak Ika tadi bilang ibunya di luar negeri ya? Berarti di rumah Mbak Ika hanya dengan ayah, ibu, sama ayah, adik, sama nenek. Terus Mbak Ika selama tidak masuk sekolah itu apakah orang tuanya Mbak Ika tahu? Kadang tahu, kadang enggak sih Bu. Soalnya kadang tuh saya itu diajak bolos sama teman-teman saya. Terus kadang juga kesiangan. Gitu. Jadi Mbak Ika bolos itu karena tidak diajak sama teman gitu. Biasanya Mbak Ika kalau bolos sama teman-teman itu ngapain aja? Itu sih Bu, biasanya saya diajak main biliar. Kalau enggak ya main-main aja sih Bu. Main biliar. Ya. Kalau bolos apakah main biliar atau terkadang biliar atau berubah-ubah gitu? Berubah-ubah sih Bu, tapi paling sering itu biliar. Soalnya kan bayarnya murah, terus juga kan teman-teman juga pada suka main itu. Terus menurut Mbak Ika, apakah ketika Mbak Ika membolos sekolah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak sih Bu. Kalau terus sekarang apa yang Mbak Ika inginkan? Sebenarnya saya itu pengen berubah sih Bu, saya pengen rajin berangkat sekolah. Bagus ya Mbak Ika sudah sadar kalau itu tidak baik dan Mbak Ika juga sudah mau berubah. Terus cara apa yang membuat agar Mbak Ika itu mau berubah? Mungkin saya bisa dengan itu sih Bu, menolak ajakan teman. Pertama misal kayak diajak bolos, saya coba menolak. Terus saya juga kalau masalah kesiangan saya coba untuk bangun lebih pagi sih Bu.
Kalau menurut Mbak Ika, sekiranya kalau seumpama teman-temannya Mbak Ika itu mengancam Mbak Ika, kalau seumpama Mbak Ika tidak ikut mereka bolos, Mbak Ika diancam, apa yang Mbak Ika? Saya bakal itu sih Bu, saya bakal bilang kalau saya udah nggak mau bolos. Soalnya kan apa yang saya ucapkan ini kan benar ya Bu, maksudnya tindakan yang baik daripada saya membolos kan tindakan yang buruk. Jadi saya nggak takut sih Bu kalau saya diancam. Iya, bagus sekali Mbak Ika. Mbak Ika sudah ada pencerahan ya untuk mengenai hal itu. Ya Ibu maklum sih karena di usia kalian ini usia dimana kalian itu sudah mencari jati diri, sedang pengennya senang-senang itu Ibu maklum. Cuman sebagai seorang siswa atau pelajar itu kewajiban Mbak Ika dan teman-teman itu adalah belajar dan sekolah begitu. Terus rencana ke depannya untuk Mbak Ikanya gimana? Mungkin saya mulai besok bakal lebih rajin berangkat sekolah. Terus saya coba menghindari untuk tidak bertemu teman-teman saya. Misal kayak biasanya kan saya diajak bolos itu karena naik angkot bareng. Saya berusaha berangkat lebih pagi biar nggak ketemu. Jadi saya fokus buat berangkat sekolah begitu. Iya, bagus sekali Mbak Ika. Kira-kira kapan Mbak Ika akan berangkat? Besok pagi sih Bu, saya akan berusahakan besok pagi hari Selasa. Jadi mungkin saya bakal bilang ke ayah saya kan kalau bangun pagi kan pagi ya Bu, jadi saya mau minta dibangunin, terus nanti saya bisa berangkat sekolah lebih pagi untuk nggak ketemu dulu sama teman-teman saya. Bagus Mbak Ika, jadi Mbak Ika sudah mulai ada kesadaran ya, terus juga udah mulai ada usaha untuk merubah sikap dari Mbak Ika itu sendiri. Jadi Mbak Ika sudah tahu apa yang harus Mbak Ika lakukan dan kesalahan yang Mbak Ika lakukan juga sudah tahu gitu. Jadi Ibu harap Mbak Ika tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan bisa kembali sekolah seperti biasa ya Mbak Ika. Terima kasih Bu. Ya, jadi dapat disimpulkan juga kalau Mbak Ika itu sebenarnya tidak mau berangkat sekolah itu karena Mbak Ika ini ya kurangnya perhatian dari orang tua. Iya bagus. Tapi menurut Mbak Ika ada faktor lain tidak? Untuk saat ini mungkin karena itu sih, mungkin karena saya kurang perhatian dari ayah saya dan ibu saya tentunya. Terus saya juga mungkin mudah terpengaruh karena kan nggak ada yang ngasih tahu ya ke saya Bu, ini salah, ini benar gitu sih Bu. Berarti Mbak Ika ini kurang perhatian dan karena faktor lingkungan ya, jadi Mbak Ika itu seperti ini. Ya Bu, saya pikir seperti itu sih Bu. Oh iya, tapi Mbak Ika sudah bagus ya, sudah mau berubah dan sudah terbuka pikirannya untuk berubah ya. Semoga kedepannya Mbak Ika itu tetap mau berangkat ke sekolah, kembali bersemangat seperti biasanya ya Mbak Ika ya, tidak membolos lagi ya Bu, saya akan berusaha sih Bu. iya. Bagus sekali Mbak Ika. Ibu kira sudah cukup ya konselingnya? Apakah Mbak Ika sudah cukup atau ada yang bisa lagi? Mungkin sudah sih Bu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan besok. Jadi sudah sih Bu. Sudah. Terima kasih ya Mbak Ika sudah mau meluangkan waktu ke sini ngobrol dengan Ibu. Semoga kedepannya Mbak Ika bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu. Terima kasih Mbak Ika. Bu, kalau begitu saya pamit. Iya, hati-hati ya Mbak Ika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati Mbak.